Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala khatamil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat mulia di siang hari ini, di hari Jumat Sayyidul Ayyam, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya, dengan disertai kesadaran bahwa Allah senantiasa hadir, bahwa Allah senantiasa membersamai kita, bahwa Allah senantiasa mengawasi kita semuanya. Kalau takwa kita maknai semacam ini, maka insya Allah ketakwaan yang kita miliki akan sangat fungsional dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimanapun kita, kapanpun kita, dalam kondisi apapun kita, dalam diri kita punya kesadaran kritis bahwa Allah senantiasa hadir membersamai kita sekaligus mengawasi kita semuanya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, salah satu kenikmatan terbesar yang Allah karuniakan kepada kita adalah sebuah negara. Negara yang kaya akan sumber daya alam, negara yang kaya akan budaya, negara yang kaya dengan keanekaragaman suku dan bahasa. Negara itu bernama Indonesia. Sebuah negara yang aman, tentram, di mana kita dapat beribadah dengan tenang dan penuh dengan kedamaian. Bayangkan, seandainya negara ini dalam keadaan perang, jangankan untuk beribadah, makan dan minum pun akan sangat susah. Oleh karena itu, wajib bagi kita semuanya untuk menjaga persatuan keutuhan bangsa ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negeri di mana kita menjalankan kehidupan kita dengan aman dan damai. Negeri di mana kemudian kita berikhtiar menjemput rezeki dari hasil buminya yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saja kita bersyukur atas segala karunia-Nya dengan cara beribadah dan menaati segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat terbaik, sebagai khairu ummah, kita umat Islam berkewajiban menjaga harmoni dengan sama agama lain, dengan umat agama yang lain, menghormati keyakinan agama dan kepercayaannya, tenggang rasa terhadap praktik keagamaan yang berbeda dengan ibadah dan ritual keagamaan kita sendiri. Kita juga berkewajiban menjadi teladan, menjadi uswah hasanah dalam melaksanakan sendi-sendi kehidupan bernegara dan berbangsa. Mentaati undang-undang dan aturan yang telah disepakati, dan menjalankan amanah kepemimpinan yang diberikan. Seperti itulah teladan yang telah dicontohkan oleh baginda
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah praktek dari sikap takwa yang sesungguhnya menjaga akhlak dalam hidup bernegara agar terwujud kehidupan yang aman, kehidupan yang tentram, dan tentu saja kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Islam, agama yang kita anut, adalah agama yang maju, yang sangat dinamis. Agama yang senantiasa soleh likulli zamanin wa likulli makanin. Agama yang senantiasa sesuai untuk setiap zaman dan setiap tempat dimanapun. Islam tidak melarang pemeluknya di seluruh penjuru dunia untuk memilih sistem bernegara, karena hal itu merupakan hasil kesepakatan bangsa-bangsa yang menghuni negara tersebut. Setiap umat Islam yang mendiami masing-masing negara tersebut tentu akan menerapkan sistem bernegara dengan melihat situasi dan kondisi serta latar sejarah masing-masing bangsa dan negara. Sistem bernegara bersifat waqi'iyah, mengikuti kenyataan faktual, sangat situasional dan kondisional yang ditentukan oleh ijtihad suatu masyarakat dalam menentukan kehidupannya untuk mengurus sebuah negara. Sistem bernegara tidaklah menjadi bagian dari akidah yang bersifat mutlak, sesuatu yang tidak bersifat qat'i, tetapi bagian dari ijtihad yang bersifat relatif atau bersifat dzanni. Wilayah-wilayah Nusantara dulu dijajah oleh Belanda dan Jepang. Kemudian para pemimpin Indonesia, baik dari kalangan aktivis pergerakan, dari kalangan ulama, intelektual, maupun tokoh-tokoh daerah, didukung oleh seluruh rakyat Indonesia bersatu mengusir penjajah. Para pemimpin lantas bersepakat mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang alhamdulillah hingga hari ini tetap kokoh berdiri dengan demokrasi sebagai sistem ketatanegaraan kita. Mungkin ada sebagian yang bertanya, apakah sistem demokrasi seperti ini sesuai dengan ajaran Islam? Jawabannya, tentulah sistem demokrasi sesuai dengan ajaran Islam yang memandang bahwa pemerintah sebagai penjaga amanah dan penegak keadilan, seperti yang tertera dalam Al-Quran, surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sungguh Allah memerintah kalian untuk selalu menunaikan amanah kepada ahlinya. Dan bila kalian memutuskan hukum di antara manusia, maka putuskanlah hukum secara adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Al-Quran menegaskan bahwa kepemimpinan adalah amanah yang berat. Karena beratnya amanat kepemimpinan, maka dibutuhkan sistem yang baik dan kuat untuk menjamin kekuasaan dijalankan secara adil dan terbuka. Sistem demokrasi merupakan hasil perkembangan kemajuan peradaban manusia dalam pelaksanaan politik. Sistem demokrasi adalah penjabaran paling modern dari prinsip musyawarah yang sangat ditekankan dalam Al-Quran. Dalam hal ini, umat Islam menentukan dan menjalankan urusan publik, sebagaimana Allah menegaskan dalam Quran surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-42 ayat 38, wa amruhum syura bainahum. Mereka, para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memutuskan dan menjalankan urusan pemerintahan dengan cara-cara bermusyawarah. Ayat ini mengingatkan kita semua untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat
dan kepentingan dalam mengatur urusan publik dengan cara-cara bermusyawarah, mendengarkan pendapat berbagai pihak, dan memutuskan dengan baik, serta menjalani kesepakatan tersebut dengan konsisten dan juga dengan konsekuen. Dalam konteks ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 159. Wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan hendaklah engkau Muhammad bermusyawarah dengan mereka. Apabila telah engkau wahai Nabi putuskan, maka jalankanlah keputusan tersebut dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Semoga khutbah yang sangat singkat ini dapat menjadi bekal bagi kita semuanya untuk terus memupuk rasa cinta kita terhadap tanah air kita, Indonesia. Negeri yang aman, negeri yang damai, tempat kita bersimpuh, tempat kita menghamba, dan tempat kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Agar iman dan takwa kita tetap terjaga, terus meningkat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wa hafidhu ala ta'ah wa huduril jumu'ah wal jamaah. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsih. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahibul atiyat. Allahumma adfa' 'annal bala wal waba والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Faya ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah.
Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.